Gua pakai kamera cukup banyak om, cukup banyak brand. Starting Nikon, ada Leica, ada Hasselblad dalam perjalanan masuk ke Sony, dan ya banyak macam lah, banyak macam. Gua pakai film juga masih kok. Itu kan terjadi karena memang ada supply dan demand om, ekonomi lah, hukum ekonomi gitu kan, dimana ada gula di situ, ada semutnya, ya. Dimana teman-teman fotografer rata-rata, sebagian besar saya bisa dibilang mayoritas ingin mendapatkan hasil foto yang bagus dong, udah pasti. Portfolio. Apapun itu, gitu kan? Ya. Dan mereka inginnya instan. Ya. Secepat mungkin, sebagus mungkin, semurah mungkin. Ya. Dan jadilah itu mass product. Dan itulah yang sekarang terjadi. Jadi jujur nih, Leica om. Sekarang gue pengen ngobrol soal Mahacaraka. Oke. Nah, apa sih itu? Terus ceritain deh, kira-kira secara singkat aja. Simpelnya sih, Mahacaraka tuh, gue tahun 2013, gue coba bikin tour fotografi. Basicnya tour fotografi dan edukasi fotografi. Jadi Mahacaraka itu pergelutnya di bidang sana lah. Intinya fotografi, travel, edukasi. Nah, gue ngajak teman-teman fotografer di sini ke luar. Umumnya seperti itu. Dalam negeri juga ada sih. Dimana modal utama gue destinasi yang gue pernah datengin. Misalnya ya Kuba lah, misalnya Maroko lah, Tibet lah, China, Rusia gitu kan, dan masih banyaknya lagi. Jadi di situ gue profesional pastinya. Gue jadi mentor, gue sekaligus juga yang organize di sana, seperti itu. Ya. Dan setelah ya pas pandemi ya pasti edukasi fotografi, kita menggelar webinar seperti itu kurang lebihnya Om Pinky secara simpel. Oke. Nah, ngomong soal tour itu dikit, gue pengen ini tambahin. Sebenarnya ada semacam concern ya, tapi sebenarnya bukan ke tour sih, mungkin lebih kayak wildlife segala apa. Jadi sekarang tuh ada yang orang sering sebut konseptual foto konsep. Jadi ibaratnya gini, orang-orang ikut kita udah mentor nih, kita ini, oke gini-gini, dia motret, ya udah di titik itu, gitu. Itu bagaimana lu menghindari, apa lu biarkan aja, apa gimana gitu loh? Karena akhirnya ini titik ini bagus nih, udah pada di situ aja. Yang mau pindah, gue yakin paling 1-2 orang doang yang masih mau explore gitu. Akhirnya cuman karena emang ini udah angle juara kan. Ya. Jam sekian ini dari sini nih udah the best. Udah semua fotografer taruh tripod situ, motret situ. Nah, lu bagaimana kayak gitu? Lu biarin aja apa gimana? Kalau Om Pinky bilang seperti itu, di Indonesia itu lagi tren memang. Lagi tren dan saya bilang ya mungkin di Asia lah terutamanya itu lagi tren. Ya. Kalau bukan masalah konsep settingannya, istilahnya bukan masalah foto konseptualnya, berbayar atau tidak berbayarnya, tetapi masalah kalau buat saya itu masalah edukasinya. Ya. Fotografi itu kan terjadi karena memang ada supply dan demand, om, ekonomi lah, hukum ekonomi gitu kan, dimana ada gula di situ, ada semutnya, ya. Dimana teman-teman fotografer rata-rata, sebagian besar saya bisa dibilang mayoritas ingin mendapatkan hasil foto yang bagus dong, udah pasti. Portfolio. Apapun itu gitu kan, ya. Buat portfolio lah, buat mereka ikutan lomba foto lah, salon foto lah, atau apapun itu. Dan mereka inginnya instan. Ya. Secepat mungkin, sebagus mungkin, semurah mungkin. Ya. Dan jadilah itu mass product. Dan itulah yang sekarang terjadi. That's why gue nanya, karena semacam menjadi concern gue gitu, melihat situasi fotografis ini banyak yang itu pengennya cepat jadi, langsung dapat gitu. Itu jadi satu fenomena yang kita nggak bisa pungkiri, Om Pinky. Ya, kalau kesel nggak sih dalam hati, saya ngelihat kesel. Itu kesel tuh kenapa? Bukan artinya iri, bukan artinya apa, bukan ya. Tapi seharusnya fotografi itu nggak dibawa ke arah ke yang sana gitu loh. Instanitas itu dalam berkarya itu nggak ada ya. Proses by proses, learning by doing gitu loh. Bener-bener by doing gitu loh ya. Apakah dengan seperti itu nggak belajar? Yes, belajar, tapi
limited gitu loh. Ya, ketika Om Pinky datang ke satu tempat misalnya, oke, F-nya 8 ya, 2,8 ya, focal length-nya sekian ya, speed-nya sekian, foto ya 1, 2, 3, jepret gitu kan. Ya, apa jadinya ketika fotografer itu melihat acara budaya di luaran sana? Ya, yang mereka harus fight sendiri. Nggak bisa kan? Itu yang celaka, Om. Mereka nggak bisa apa ya? Nggak bisa mandiri gitu loh. Nah, kalau gue ketika gue bawa tour, Om, gue seberusaha mungkin menghindari tempat yang fotogenik dan turistik, yang sejuta umat, yang angle-nya cuma satu di situ dan juaranya di situ. Nah, sebisa mungkin. Kalau ada pun dalam misalnya trip 1 minggu, ada dengan 1 minggu misalnya 10 atau 12 spot misalnya, atau 12 program misalnya, hanya 1 paling. Makanya saya selalu bilang, ayo kita menjadi turis hari ini. Ya, turis itu ya berkunjung ke tempat wisata. Ya lu main aja happy-happy lalu lihat foto seadanya. Bukan tempat foto serius. Satu itu. Kedua, ketika gua juga tukang setting, Om. Di Maroko emang tiba-tiba unta itu ada di gurun, nggak ada. Ya, emang di Taklamakan, di Xinjiang itu emang ada gurun, ada untanya, nggak ada. Ya, gua setting. Tapi kita setting untuk mendapatkan gambar yang serealistis mungkin, ya kan? Serealistis mungkin dan seakurat mungkin dan nggak overdo, nggak lebay. Gue coba seperti itu dan gue nggak pernah melimit kreativitas orang gitu loh. Misalkan begini, kalau gue boleh cerita 1 menit 2 menit begini, ya. Sandi ini pakai F berapa? Kalau ada peserta yang bertanya itu kan, pakai F berapa? Pakai focal length berapa ideal? Ya, saya sebagai mentor, Om, saya pertanyakan kembali. Misalnya ibu atau bapak maunya setajam apa? Maunya segimana? Mau hasilnya gimana? Ya kan it depends on, Om. Betul nggak? Tergantung kan? Ya kalau lu mau bokeh ya pakai 2,8 lah atau 1,4 lah. Ya. Kalau lu mau tajam sampai ujung-ujung, istilah paling gampangnya lu pakai F8 11 aja. Ya. Kan nggak bisa dipatok loh. Ya. Istilah kalau Harry Rusli bilang tuh gitar satu senar itu bisa banyak macam nada. Kenapa kita harus bikin orang itu seragam? Temen Kang Hari ya. Gue juga dulu kenal tuh. Itu zaman-zaman masih gue awal-awal banget tuh, baru-baru motret tuh 88, 89 tuh. Lu mau kejauhan, Om. Sering baru lahir gue itu, belum lama lahir itu. Sering ketemu Kang Hari tuh gue tuh, acara majalah mode. Oke, nah, lu udah motret banyak. Hasilnya tuh lu publikasinya apa aja? Udah bikin buku kah? Atau bikin apa? Atau lu jual foto atau apa? Pameran. Apa memang buat sendiri doang apa gimana? Pameran tunggal pernah. Tentang jalur sutra. Kebetulan saat itu gue disupport sama Hasselblad, sama Octagon waktu itu. Ya. Tahun 2016. Pernah motret Hasselblad? Gue pakai kamera cukup banyak, Om. Cukup banyak brand. Starting Nikon, ada Leica, ada Hasselblad dalam perjalanan masuk ke Sony, dan ya banyak macam lah, banyak macam. Gue pakai film juga masih kok, film juga masih. Analog juga. Film masih sekarang? Masih. Large format gue masih pakai. Large format? Masih. Kalau karya, inilah kelemahan gue. Ini kelemahan gue. Dimana filing oke, fotografer itu istilahnya gue elaborasi dikit, berbagi pengalaman lah. File management itu penting. Ya. Dan ketika file management penting, pasti ujung-ujungnya publikasi. Publikasi itu sangat-sangat penting. Ya. Selama ini gue hanya mengadakan medsos. Ya. Semu itu, aja semu. Ya. Kita hidup hanya di area yang benar-benar semu. Ya, kita mencari popularity, kita mencari follower, kita mencari apa. Padahal itu semu. Ya. Realita yang terjadi seharusnya di fotografer itu adalah bagaimana kita mencari feedback secara real. Lewat betul, apa kata Om Pinky, buku lah, pameran lah, misalkan. Ya, buku gue belum pernah. On proses menuju ke sana. Nggak gampang bikin buku. Ya, gue tantang lah lu untuk bikin buku. Siap. Ya, gue rasa karena lu pendalamannya juga kan untuk lu menulisnya juga gue rasa nggak susah gitu loh. Kalau cuma cari niatnya aja sih. Kalau Om Pinky
mau tahu, bahkan saya punya sekarang ini 3 tahun ini gue tuh punya apa ya, punya satu company untuk percetakan buku Om, untuk publishing buku. Oh gitu. Buku fotografi. Ya, udah ada beberapa klien gitu. Klien gue juga yang udah jalan padahal ownernya aja belum pernah nerbitin buku. Nah, pernah gagal nggak lo motret? Gagal gimana nih? Ya, anything. Ya, misalnya lu udah ngincer, gue mau ke tempat ini, gue udah riset gini, begitu sampai sana, ternyata gagal. Sering. Either cuaca lah, atau apalah, atau apa. Sering. Tiba-tiba lu nggak bisa ke tempat itu, atau apa. Secara, kalau ketika gue secara personal, itu sering. Tapi ketika mahacaraka, kita bicara, less. Karena itu dalam konteks profesional. Mau nggak mau, gue harus bicara seperti itu. Nggak bisa ada kata salah. Ya. Kalau ada salah pun ya harus minimal sekali. Itulah mungkin kalau bukannya gue promo Om Pinky dan teman-teman ya. Kenapa teman-teman mungkin percaya sama gue? Karena gue sering banyak salahnya. Udah terlalu banyak salahnya gue. Gue udah pernah ngelewatin salahnya, gue jadi tahu yang benernya. By the end of the day kan seperti itu ya. Sering Om, sering ketika gue jalan sendiri misalnya, cuaca sih it's not a big deal gitu loh. Itu jadi challenge. Ketika kita bicara travel atau documentary atau landscape sekalipun, cuaca itu challenge. Ya. Ketika jelek bukan artinya kita nggak bisa motret kan, tapi kita bagaimana paling enggak kalau nggak hujan parah banget gitu loh, bagaimana kita bisa menghasilkan karya foto. Jujur dalam berkarya, kalau kadang-kadang kan teman-teman bilang, aduh nggak ada lighting, jelek lah begini cuacanya, nggak mau motret, malas mood turun. Ya salah sendiri itu. Ya harusnya kita pertahankan di situ supaya kita bisa tetap motret. Nah, kegagalan itu banyak Om, banyak. Masalah transport, misalnya flight tiba-tiba cancel, masalah ketika kita motret, misalnya motret budaya, Om Pinky pasti tahu. Ya kita harus menunggu, jamnya juga molor nggak jelas, jadwal kita acak-acakan gitu kan. Ya itulah resiko di lapangan, yang mana disitulah kedewasaannya seorang fotografer bisa diuji. Cuaca paling buruk kayak gimana? Badai atau apa? Gue kasih contoh waktu tahun 2019. Saat itu ke Xinjiang, gue bawa tur Om. Dan tur itu nggak murah. Ya, tur itu nggak murah. Tur ke Xinjiang di China, ke gurun, Taklamakan, dan kemana-mana gitu kan, nggak murah. Ya, seharusnya kita dapat excellent pictures, harusnya nih. Ya memang itulah purpose-nya kita berangkat kan. Ya, nyampe sana, dari day 1 sampai day 9 itu trip, nggak ada satu hari pun cuaca bagus, nggak ada, belah semua, hujan mendung gitu loh ya. Masuk ke area Taman Nasional yang seharusnya rumputnya itu hijau, belum tumbuh rumputnya ya. Yang masuk ke gurun yang harusnya dapat clear blue sky, itu badai pasir ya. Dan seterusnya. Bisa terbayangkan ya gimana kecewanya peserta, gimana pusingnya gua sebagai organizer di sana ya. Tapi ya what to do. Dan satu hal, kenapa hal itu bisa terjadi? Believe it or not, ya harus percaya itu perubahan iklim itu terjadi Om. Global warming, perubahan iklim itu terjadi ya. Fotografer yang landscaper, travel, documentary gitu kan, itu ngalamin. Kalau yang kemana-mana gitu kan bisa kelihatan kok ya. Cuaca itu berubah. Ini bulan segini kita masih hujan, gitu ya, paling simpel. Nah, bisa tolong jelasin proses editing lo setelah lo motret itu, biasanya editingnya tuh gimana? Walaupun gue lihat sih editingnya nggak berat ya, tapi kira-kira biar teman-teman yang seneng foto-foto travel, foto dokumenter gitu bisa tahu gitu. Oke. Kalau gue sih cukup maksud gue gini, post processing itu penting banget gitu kan. Itu jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin lah ketika lo berkreasi gitu kan. Kalau gue sendiri bukan bakal ya, ngejalanin simpel aja Om, raw conversion
masuk Photoshop kalau nggak butuh burning dodging, gue nggak burning dodging. Dan rata-rata hampir semua frame gue non crop. Ya, jadi just basic adjustment, misalnya ya exposure salah-salah dikit gitu kan, atau highlight, kontras, saturasi umumnya gue banyak diturun-turunin. Soalnya entah kenapa kamera-kamera zaman sekarang kan bener-bener punchy gitu loh, saturasinya kan. Jadi gue cukup turun-turunin. Lalu kalau pengen agak kinclong dikit segala macam, butuh digosok istilahnya, gue pasti main burning dodging. Oke. Nah, terakhir nih, gue ngamatin ya yang dari tadi juga lo bilang lo pernah Hasselblad, pernah Leica, pernah Sony segala ya, Nikon juga awalnya. Itu berarti sebenarnya menurut gue ya lo kombinasinya sih lethal sih ya, dalam artian gear lo high end semua dengan kemampuan non teknis, maksudnya dalam artian pengenalan medan dan pendalamannya juga tinggi, jadi susah ngelawannya gitu loh kasarnya. Nah, tapi pertanyaan gue bukan di situ, pertanyaan gue lebih paling nggak share ke teman-teman, karena banyak lah yang gue tahu banget seneng gear tuh seneng, jadi gear-gear apa yang bisa lo cerita lah, semacam review dari lo, testimoni lo tentang kamera apa kayak atau lensa apa gitu. Oke. Gini Om, memang kita sebagai fotografer itu kan hidup pasti pegang kamera, pegang lensa, berbau teknologi gitu kan. Mau nggak mau, baiknya memang kita mengikuti gitu kan. Tapi memang kalau buat gua kamera itu ada yang untuk nostalgic Om, ada yang bener untuk dipakai, ada yang untuk nostalgic. Ya, misal Nikon sampai hari ini gua masih seneng Om. Sampai hari ini gua analog F masih ada. Ya. Dan sesekali gue pegang, gue pakai gitu kan. Bahkan gue pengen punya satu koleksi line up misalnya D1 sampai D6 deh, gitu kan. Ya. Ini kita bicara konteks Nikon kamera pertama gue untuk belajar, untuk pertama sampai terakhir sebelum gue pindah kemana-mana. Ya. Jadi ada yang kamera untuk nostalgic, ada yang kamera untuk bener gue pakai dan gue seneng. Ya. Intinya kalau buat gue Om, kita pegang kamera itu harus senang Om, harus punya rasa sayang gitu loh, harus jatuh cinta dulu. Ya. Kalau lu nggak jatuh cinta, lu nggak bakal kamera sebagus apapun lu nggak bakalan seneng Om. Ya. Jadi jangan kamera yang maksud gue jatuh cinta ini mungkin abstrak, maksud gue begini. Istilahnya tuh kemana-mana lu bisa bawa, lu mau bawa dan lu mau pegang, ya. Itulah esensinya, ya. Jadi gue coba beberapa, maksudnya apa ya, bukan masalah brand, bukan masalah top end-nya, bukan masalah apapun itu, tapi ketika gue memotret itu ada purpose tertentu dan gue pakai alat itu yang menunjang. Misalnya gue pakai Hasselblad, nggak mungkin gue pakai buat acara budaya gitu loh, mati lah lu mau ngejar gimana momen, ya pakailah mirrorless, pakailah DSLR misalnya, ya, atau rangefinder Leica, depends on gitu. Nah, jadi gue coba klasifikasiin alat-alat yang gue punya untuk peruntukan yang gue mau. Ya. Misalnya gue lagi pengen bikin project tertentu gitu kan, pakai film aja misalnya. Bukan untuk nyari warna, untuk nyari apa, untuk cari bagusnya, enggak. Tapi cari feel-nya gitu loh, nostalgic-nya itu. Ya. Kalau dibilang sih quality-nya udah ya jauh lah gitu kan. Lu motret kudu bener-bener akurat segala macam kan capek ya. Kita kalau udah terbiasa no problem gitu loh, tapi untuk teman-teman yang baru belajar saya nggak rekomend begitu. Jadi banyak kamera tapi benar-benar lu masih sangat ya untuk project ini, untuk ini sangat ini ya. Ya jadi menarik sih sebenarnya. Mungkin saya orangnya apa ya? Kayak gue bawa kamera Om, gue bawa kamera sesuatu gitu kan, brand tertentu gitu. Nggak bisa aja tiap hari gue bawa Om. Walaupun gue punya top end gitu kan, nggak bisa.
Ya, tapi karena apa? Gue nggak ada hati gitu loh. Kamera itu udah dibawa sehari-hari itu nggak bisa. Ya, bukan karena ukuran, bukan karena apa, tapi ya itu tadi kalau buat gue itu ada rasa nyambung nggak gitu loh. Kalau kata HCB mengutip sih, lu kan kamera itu perpanjangan mata lu gitu kan. Ya, mata dan hati lu ya extension itu. Ya kudu nyambung, kudu enak make, kudu nyaman dulu, jatuh cinta. Sama kayak lu Om, lu hidup dari zaman gue lihat dulu foto Metallica, Metallica lu ya, zaman foto media F4 tuh gue ikat tuh, Nikon F4 di majalah foto media, sampai hari itu masih Nikon. Ya tapi ya apa? Ya itulah yang terjadi, lu sayang kan? Gue nggak, ya sebenarnya gini kalau gue, jadi gue nggak punya privilege, dalam artian gini, ya sebenarnya sama sih banyak fotografer yang kayak gitu. Jadi gue mau beli semua brand juga nggak bisa, gitu loh, nggak mampu beli. Jadi gue adalah orang yang menginginkan bahwa gue adalah hasil. Jadi begitu gue motret dengan Nikon ini hasilnya gue bisa dapetin yang gue pengen, ya udah. Stop di situ. Yes. Yang gue tadi cerita sama lu itu, gue pernah yang merasa Nikon ini udah jelek nih, 2007 itu. Gue sempat mau pindah. Zaman D3 lah. Gue sempat mau pindah, baca ada D3 muncul, terus ada leak-nya, gambar-gambarnya, ISO 6400 apa segala. Tapi bukan semata karena ISO, pokoknya ini kayak new kamera gitu loh. Akhirnya gue coba, gue beli, dan ternyata bagus. Jadi akhirnya nggak jadi pindah. Jadi kalau memang kebutuhan gue udah nggak bisa dilakukan oleh Nikon, ya gue pindah. Dan memang sebenarnya juga gue nggak 100% Nikon. Gue ada Mamiya dan Hasselblad. Yes. Ya. Hasselblad itu sampai sekarang gue masih pakai. Kalau Mamiya gue udah berhenti. Walaupun gue suka banget tuh kamera gitu loh. Waktu itu gue jual karena ekonomi sih. Maksudnya gue udah tahu nih kamera nih bakal nggak kepake gitu loh. Daripada gue pelihara Mamiya sama ini. Nah itu gue bilang gue nggak punya privilege. Kadang-kadang gue tahu teman gue yang wah dia koleksi. Gue hampir nggak ada koleksi. Gue punya D1, gue jual buat beli D2. Yes. Gitu loh. Yes. D2X jual buat beli D3. D3 jual beli D4. Jadi ya itu yang kamera yang gue simpen kamera pertama doang. Itu pun sebenarnya kamera pertama gue udah gue kasih ke adek gue. Nikon FM2 itu udah gue kasih ke adek gue. Tapi masih ada dan waktu itu sempet pindahan. Gue lihat di kamar dia ada nggak ini, dia kayaknya lupa apa gimana. Gue ambil lagi tuh kamera tuh. Ada di gua FM2. Sebenarnya nggak beda jauh sih Om, nggak beda jauh di mana gua nggak simultan semuanya ada, semua brand itu ada dalam satu kesempatan waktu yang sama gitu loh, nggak juga. Memang ada kalanya mungkin ya beberapa brand bersamaan ada, yes, tapi ya kalau pertimbangannya budget, pertimbangannya uang gitu kan, mirip kok, gua juga sama. Dimana gue harus berusaha untuk gue pengen punya ini nih gitu loh, seneng nih gue ya berusaha lah nyampe ke sana gitu loh. Tapi ketika udah nyampe ke sana Om, dan effort itu terbayar akhirnya ketika kita berkarya gitu kan. Ketika kita berkarya terbayar itu bukan masalah materinya, tapi satisfaction itu terbayar gitu. Gue masih perdalam lagi pertanyaan gue tadi, dalam artian gini, ya gue ngerti sih kalau body mungkin kita agak ini ya, kurang bisa lebih, oh yang ini bagus, ini apa mungkin ya. Tapi kalau lensa, harusnya lu bisa lah nyebut 2-3 lensa yang favorit lo, yang ini lensa yang sering banget gue pakai nih, kenapa gitu loh. Dan kenapa? Sebenarnya kalau gue bicara focal length pasti balik lagi 35 Om. Mau brand apapun, mau misalnya Leica, Sony, ya. Sony saat kemarin gue masih di Sony Om, gue nunggu gitu loh. Ya, gue menantikan 35 GM-nya muncul, gitu lah. Saat gue pakai Nikon, gue 35 sama, ya. Saat ya tapi kan 35 berbagai merek itu kan karakternya pasti berbeda. Nah, karakternya beda. Apa yang paling yang favorit lo apa lensa 35 apa misalnya? Jadi jujur nih. Leica Om. Leica ya. Leica. Kenapa ininya? Entah kenapa Om. Jadi compact. Leica tuh manual fokus ya? Pasti manual. Oke. Ya karena manual itu jadi compact kan, jadi kecil. Ya, bukan masalah kalau orang ngomong itu alasan klise lah, lu motret pakai lensa, pakai Leica, lensanya kecil, kameranya kecil, apa nggak mencolok, nggak gimana, itu klasik lah.
Ya, tapi ringkas saja enak aja Om. Satu itu, kedua masalah hasil. Kalau masalah warna Om, hari begini mah kita bisa mencari warna lah, paling enggak ya. Kita bisa istilahnya bisa mixing lah, bisa dicari kita colornya yang seperti apa yang kita mau kan. Ya. Tapi memang ada sesuatu hal yang beda gitu loh. Ya. Nikon nggak punya itu. Nikon terlalu apa ya, kontrasti kalau gua ngomong. Ya. Tapi itulah Nikon gitu loh. Bagus nggak? Ya keren lah. Sony bagus nggak? Keren juga. Tajam nggak usah diomongin. Ya. Tapi kan masalah preference balik lagi. Ya. Kalau gua preference ada Leica. Oke. Ya, gua rasa begitulah 20 question ya yang gua bikin. Mungkin tadi agak lebih dikit karena ada beberapa pertanyaan ini. Tapi intinya inilah 20 question gue dengan teman gue Sandy Wijaya. Semoga buat teman-teman yang senang jalan-jalan, senang traveling, senang dokumenter bisa menjadikan inspirasi yang menarik buat kalian. Thank you. Oke, thank you banget. Siap, thank you.